Oke, teman-teman, sini saya bakal kasih tutorial gimana cara kita konfigurasi routing statik di vendornya Juniper. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Masuk dulu ke Juniper 1, login defaultnya root ya. Masuk ke mode CLI, kemudian mode edit atau mode configuration. Baru kita set interface dulu. Set IP untuk interface ya. Caranya set interface, interface berapa? EM0. Set interface EM0, kemudian unit family init. Init maksudnya di sini adalah berarti karena kita pakainya IP versi 4, maka kita pakai init. Kalau kita pakai versi 6, kita bisa tambahkan angka 6 di akhirnya atau inet 6. Kemudian address, lalu ditambahkan address yang mengarah ke Juniper 2. Kemudian yang ke arah klien. Nah, jangan lupa juga kita harus setting password dan hostname ya. Bisa ketikkan set system, kemudian root authentication, plain text, baru isikan password. Untuk lalu kita baru setting untuk hostname ya. Kita pakai router satu aja atau R1. Baru kita commit. Oke, sudah. Kita cek IP-nya dengan cara run show interface test. Oke, di sini udah muncul teman-teman IP-nya yang mengarah ke M0 atau yang mengarah ke Juniper 2. Kita lanjut ke Juniper yang 2. Sama root. Kita langsung set aja ini aja. Kita langsung set passwordnya aja dulu. Jangan khawatir ya kalau misalkan di sini nggak ada apa-apa. Emang kalau kita ngetikin password nggak kelihatan teman-teman. Terus set untuk hostname-nya. Kita commit dulu. Oke udah. Baru kita set interface-nya. EM0 yang mengarah ke Universe 1 dulu. Family net, address. Baru yang mengarah ke client. Ini 0. Kemudian kita commit. Oke, sudah kita coba tes antar router 1 dengan router 2 apakah sudah seharusnya sudah bisa sih. Ya, karena satu jaringan ya. Tapi kita akan coba aja. Kita bakal coba di sini kita bakal coba tes konektivitas antara Juniper 1 dan Juniper 2. Cara run ping 10.10.10.1 yang mengarah atau IP-nya Juniper 1. Oke, di sini sudah berhasil, sudah mereplay ya dari 10.1 membalas. Oke, lanjut kita ke router ketiga. Lanjut router 3 sama root dulu untuk default ya. Kita set password dulu. Lalu set interface-nya.
Kita cek lagi IP-nya udah masuk atau belum di interface-nya. Oke, udah masuk ya. 31 sampai 31 lagi. Oke, kita lanjut ke router 4 Juniper. Sama, login root. Kita bersihkan dulu ya, baru kita CLI, edit, add, reset, 32. Sorry, 24 M1 unit 0. Oke, kita hapus dulu ya di EM2. Wah, kita komit dulu. Oke, kita tambahkan lagi yang untuk EM2 ya, karena tadi salah tik. Set interface EM2 unit 0 family net address 1.1.124. Oke, kita commit. Kita run show interface lagi. Oke, sudah muncul IP-nya 40.1/24. Kita coba ping antar router 3 dan router 4 mengarah ke 30.30.31. Oke, berhasil. Dan terakhir kita untuk konfigurasi IP address di Juniper 5. Ya udah, kita cek lagi. Show. Oke, sudah ada ya 51 dan 42.
Kita tinggal tes doang, ping, dan ping, 40, 40, 41. Oke, berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal konfigurasi routing statik ya untuk antar klien atau antar router juga bisa agar bisa saling komunikasi gitu. Karena kan di sini kan untuk Juniper 1 cuma bisa komunikasi dengan Juniper 2, Juniper 2 cuma bisa komunikasi dengan Juniper 1 dan Juniper 3. Sedangkan 4 dan 5-nya belum. Kayak kita mau tambahkan routing table, teman-teman. Oke, langsung aja ke Juniper 1 kita setting. Caranya adalah set routing option, kemudian route static route, baru kita tambahkan nih kita mau kemana, tujuan kita atau destinasi kita, teman-teman. Kita akan tambahkan untuk yang mengarah ke 21, 31, 41, 51, 22, 20, 0, 30, 0, dan 40, 0. Langsung aja untuk mengarah antar klien dulu ya, teman-teman ya. Saya 20.0/124. Kemudian next hopnya atau lewat mana jalannya, udah pasti kita lewat jalan Juniper 2, teman-teman. Nah, Juniper 2 di sini yang mengarah ke Juniper 1 interface-nya 0 itu adalah IP-nya 10.10.2. Berarti next hop kita adalah 10.10.10.2, teman-teman. Kemudian kita langsung arah atas saja. Next hopnya sama atau jalan menuju ke router-router lain itu sama lewat 10.10.2 pastinya. Dan tiga kita ganti yang IP-nya, teman-teman. Destinasi IP-nya kita mau kemana gitu. Yang kita ganti. Kemudian yang arah ke 30 dan mengarah ke 40, terakhir 50. Kita tambahkan juga nih untuk antar router, teman-teman. Si 10.10 ini atau Juniper 1 belum kenal sama network 20.20.0, 30.30.0, dan 40.0. Berarti kita harus tambahkan, teman-teman. Next hopnya sama atau jalannya tetap 10.2, nggak ada jalan lain. Tambahkan 10.10, sorry, 20.20.0, 24. Kemudian kita ke arah 30.30.0, dan yang terakhir adalah 50, sorry, 40. Oke, kita commit aja. Oke, commit complete. Kita coba cek route-nya, table routing-nya dengan cara run show route. Oke, teman-teman. Nah, di sini banyak banget nih. Ada tanda statis. Oke, kita lanjut dulu aja, teman-teman. Jadi di sini Juniper 1 sudah kenal dengan network 20.0, 10.0, 30.0, 40.0, dan 50.0, teman-teman. Dan kalau kita tes sekarang, seharusnya kita belum bisa connect ke 40.0 ataupun 30.0. Kita bisa cek, kita bisa tes dengan run ping. Coba kita ke 40.41 misalkan. Nah, perhatikan, teman-teman, belum bisa, teman-teman. Destination host unreachable. Karena memang belum ada routingnya, tapi sudah bisa terkoneksi, teman-teman. Oke, kita konfigurasikan dulu langsung aja routing statis di Juniper 2 juga. Sama caranya, set route, sorry, set routing option static route. Kita mau ke arah 10 dulu ya, 10.1. Sorry, 10.0, 24. Next hopnya adalah 10.10.10.1. Berarti jalan mau ke 10.1 ini lewatnya Juniper 1, teman-teman. IP Juniper 1 atau interface Juniper 1 0 ini yang mengarah ke Juniper 2 itu IP-nya adalah 10.1, teman-teman. Kita bisa cek run show interface test. Nah, nih, perhatikan, teman-teman. 10.1, teman-teman, yang mengarah ke EM0 atau EN0, teman-teman. Oke, langsung aja. Dan nah, jika kita mau ke Juniper 3 atau ke Juniper 5, berarti next hopnya adalah 22 IP dari Juniper 3, teman-teman.
kita ganti dulu 22, kemudian jalannya lewat mana, kita mau ke 30 dulu, kemudian ke 40 dan terakhir 50 teman-teman. Nah, kita tambahkan juga nih untuk antar router teman-teman. Karena si 1010 ini udah kenal, Juniper udah kenal sama 1010 titik kosong Juniper 2. Maka kita tinggal tambahkan yang IP 30 dan 40 teman-teman. Next hop tetap 2020.2. Tambahkan 30.30.0 124 dan yang terakhir 40 20.0/24. Oke, sudah kita commit. Oke, commit complete teman-teman. Kita bisa cek. Ah iya, belum. Kita lanjut dulu ke router ketiga. Kita cek dulu sebelumnya di table routingnya Juniper 2 udah terbentuk atau belum teman-teman. So, route. Oke, udah terbentuk semua. Kita punya akses ke 30 kosong, 40 kosong dengan routing statik melewati 20 22 via kabelnya EM1 teman-teman. Berarti yang mengarah yang ini teman-teman, via kabel ini. Oke, udah. Kita langsung aja konfigurasiin di router 3. Set routing option, static route, kemudian IP-nya kita yang mengarah ke 10.1 lagi dulu. Next hop-nya adalah berarti 2021. IP-nya Juniper 2 teman-teman. Dari 10 titik. Sorry 22.1 ya. Oke, kemudian yang mengarah ke klien Juniper 2. Nah, baru di sini untuk yang mengarah ke Juniper 4 atau ke Juniper 5, next hop-nya beda lagi teman-teman. Berarti next hop-nya ada 30 IP-nya dari Juniper 4. Interface yang mengarah ke Juniper 3. Oke, 32 berarti kita ganti di sini 40 dan 50 teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita tambahkan untuk antar router teman-teman. Kita kembali lagi nih untuk yang mengarah ke root Juniper 1. Kita mau bisa mengakses IP 10.0. Berarti jalannya adalah lewat 20.1 teman-teman. Atau IP-nya Juniper 2 lah. Oke, dan ini kembali lagi ke arah 30 32 untuk yang mengarah ke IP 40. Oke, kita komit. Seharusnya di sini Juniper 3 dan Juniper 1 sudah bisa saling komunikasi teman-teman. Kita bisa cek. Kita coba kita coba pingnya dari Juniper 3 ke Juniper 1. Coba pingnya 10.1 aja. Sorry. Oke, berhasil teman-teman. Tandanya routing statiknya sudah berjalan. Tadi kan belum bisa nih ya. 21, sorry. Kita coba ke 31. Oke, udah bisa ya. 41 aja nggak bisa 31 apalagi juga sama aja ya. Nah, di sini karena kita sudah tambahkan routing statik, jadinya sudah bisa teman-teman. Oke, kita lanjut ke router keempat. Set routing option, static route, kemudian addressnya kita mau yang mengarah ke klien Juniper 1 dulu. Next hopnya atau jalannya adalah kita lewat berarti 30 31 IP-nya Juniper 3 teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang arah ke 20 dan yang 30 teman-teman.
Oke, kita mau ke Juniper 5 beda lagi nih. Berarti kita pakai next hop adalah 40.2 teman-teman. IP-nya 50. Oke, lalu kita tambahkan untuk antar router teman-teman ya. Kita berarti yang pakai 31 mau bisa akses ke 10.0 teman-teman. Dan 20.0. Oke, lalu seharusnya Juniper 4 dan Juniper 1 sudah bisa saling komunikasi teman-teman. Itu saya tes. Udah ya, udah. Pakai ini 30.1 artinya udah bisa juga tuh 30.2 atau IP-nya sih Juniper 4 teman-teman. Sorry, sepertinya ada yang salah nih. 31 ya benar. Oh, kita belum komit teman-teman. Kita harus komit dulu. Oke, komit sudah komplit. Baru kita tes lagi. Nah, sudah bisa teman-teman. Tadinya nggak bisa, sekarang sudah bisa. Oke, udah kita yang terakhir Juniper 5 ya teman-teman. Berarti next apa ada di sini 40.1 IP-nya Juniper 4 teman-teman. Kemudian 20 dan 30, terakhir 40. Dan untuk arah klien, sorry, untuk antar router teman-teman, tambahkan juga. Kita komit. Oke, seharusnya sudah bisa. Kita coba cek dulu table routingnya sudah terbentuk atau belum. Sorry, root. Oke, sini sudah terbentuk teman-teman ya. Kita sudah punya info untuk IP dari 10.0, 20.0, 30, dan sampai 50 teman-teman. Sorry, sampai 40 aja. Karena 50 ini IP kita, IP lokal kita. Oke, seharusnya si Juniper 1 sudah bisa koneksi ke 40.0 ya. Sebelumnya kan udah belum bisa nih ya. Destination host unreachable. Kita coba tes lagi. Nah, sudah perhatikan teman-teman, kita sudah bisa komunikasi dengan Juniper 5 teman-teman. Oke, langkah terakhir kita tes antar PC atau antar klien teman-teman. Kita buka dulu PC 1 dan PC 5. Oke, kita berikan IP dulu. Oke, kita coba ping dulu ke gateway-nya ya. Kita coba ping dulu ke gateway-nya. Oke, sudah berhasil ping ke gateway. Kemudian kita tes juga di sini. Oke, berhasil juga ping ke gateway-nya. Selanjutnya kita tinggal tes untuk dari PC 1 mengarah ke PC 5 nih. Apakah bisa? Kita tes ping 192.168.50.2 atau IP-nya PC 5. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini sudah bisa terkoneksi ya. Sudah di-replay dari PC 5. Kita bisa trace, kita bisa nge-track jalannya di lewat mana aja nih paketnya dari PC 1 sampai ke PC 5. Dengan komen trace maupun trik 2. Nah, ini dia perhatikan. Dari 10.0, sorry 10.1 atau IP-nya PC 1, kemudian sampai
ke paketnya ke 10.2 atau IP-nya Juniper 2 dan 22 dikirimkan lagi ke arah Juniper 3 IP-nya 2022. Selanjutnya dikirimkan lagi ke Juniper 4 IP-nya 3032 dan sampai ke Juniper 5 IP-nya 4042 dan paketnya sampai ke 50.2 atau PC klien dari Juniper 5, teman-teman. Kita bisa coba tes lagi di sini. Berarti ke arah 10.2. Ini seharusnya dia lewat jalan 40, 41, 31, 21 dan 11, teman-teman. Kita bisa trace lagi 10.2. Nah, ini perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman dari 51 atau IP-nya Juniper 4, 31 ngarah ke Juniper 3, 21 atau IP-nya Juniper 2, teman-teman. Dan terakhir 10.1 Juniper 1. Dan paketnya sampai ke klien Juniper 1, teman-teman. Artinya kita sudah selesai konfigurasi routing statik di vendor Juniper, teman-teman. Oke, sekian, terima kasih videonya.